Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan warganegaraan dengan judul Fungsi dan Tujuan Negara Republik Indonesia. 1. Menurut Jacobson dan Lippmann, fungsi negara terbagi menjadi 3. 1. Fungsi esensial adalah fungsi yang berkaitan langsung dengan eksistensi negara. Contohnya, pemeliharaan angkatan bersenjata, badan-badan peradilan dan hubungan luar negeri. 2. Fungsi jasa merupakan kebutuhan masyarakat pada saat-saat tertentu. Fungsi ini lebih berhubungan langsung dengan penyediaan jasa negara terhadap rakyatnya. Contohnya, pemeliharaan fakir miskin, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dan jaminan kesehatan. Ini bisa kita lihat contohnya adanya BPJS, itu merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat yang kurang mampu, sehingga kita bisa membayar dalam waktu setiap bulan sekali. Yang ketiga, fungsi perniagaan adalah fungsi yang didasari oleh motivasi memperoleh keuntungan. Contohnya, pelayanan pos, telepon, dan lain-lain. Kita bisa lihat dalam kantor pos itu ada beberapa orang yang mengirimkan surat di mana dia akan membeli perangko dan ada biaya pengiriman. Maka di situ akan terjadilah yang namanya transaksi jual beli sehingga akan menguntungkan satu sama lain. 2. Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara mencakup 5 hal antara lain: 1. Keamanan ekstern. Ekstern itu artinya dari luar. B. Ketertiban intern. Intern itu artinya dari dalam. C. Keadilan. D. Kesejahteraan umum. E. Kebebasan. B. Teori tujuan negara. 1. Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan atau individu dan sebagai makhluk sosial. Ajaran ini disampaikan oleh Plato. Jadi di sini negara itu bertujuan untuk memajukan kesusilaan, baik itu antara orang per orang ataupun makhluk sosial. Dikatakan makhluk sosial itu artinya kita tidak bisa hidup seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang lain. 2. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata atau untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. Ini bahwasanya tujuan negara itu negara hanya ingin memperluas negaranya. Itu dikatakan untuk menjadikan negara itu supaya besar dan jaya. 3. Untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan cara taat kepada Tuhan, pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Ajaran ini disampaikan oleh Thomas Aquinas dan Agustinus. Jadi di sini bahwasanya seorang pemimpin, apakah dia itu raja, apakah dia itu presiden, maka ketika dia menjalankan kekuasaan atau pemerintahannya, dia hanya taat kepada perintah Tuhan, artinya menjalankan apa yang disampaikan oleh agama, apakah itu yang dilarang ataupun yang diperintahkan, maka itulah yang harus dilaksanakan. Karena setelah seorang pemimpin itu nanti meninggal, maka dia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Tuhan. Yang keempat, negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara. Ini disampaikan oleh Immanuel Kant. Jadi di sini tujuan negara
ini hanya ingin mengatur keamanan dan ketertiban dalam negara tersebut. 5. Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Disampaikan oleh Kerabu. Jadi tujuan negara ini ingin menyelenggarakan ketertiban dengan berdasarkan atau berpedoman pada hukum, di mana yang kita ketahui untuk negara Indonesia, hukum kita itu adalah UUD dan Panja. Untuk tugas, ini tugasnya, negara Indonesia merupakan negara hukum. Berikan satu contoh kasus yang terjadi baik di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun negara yang membuktikan bahwa hukum di Indonesia sudah benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Untuk tugas ini kalian boleh melihat melalui media, apakah itu media elektronik seperti televisi ataupun yang lain, ataupun media massa dari koran, majalah, dan lain-lain, dimana terkadang kita menonton televisi itu ada satu kasus di mana hukum di negara kita itu sudah benar-benar diterapkan. Satu contoh, seseorang yang melaksanakan kesalahan, apakah dia sudah diberikan hukum yang sesuai dengan kesalahan tersebut. Jadi silakan kalian mencari contoh di mana kasus tersebut itu sudah benar-benar menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan baik. Untuk materi kita mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham, silahkan nanti ditanyakan dengan Ibu. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.